Halo semuanya, Ibu kali ini akan membahas tentang latihan-latihan yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, jadi kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang yang Ibu akan bahas di sini hanya berpusat di dua ini saja, karena kalian sudah tahu alat ukur panjang lainnya seperti ada penggaris, itu kan juga atau mistar, itu termasuk alat ukur panjang. Namun yang Ibu rasa kalian masih jarang mendengarnya, yaitu ada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, jadi jangka sorong bentuknya seperti ini. Penggunaannya ada 3. Yang pertama dapat mengukur diameter luar, dapat mengukur diameter dalam, lalu mengukur kedalaman. Kira-kira kalau kita gunakan seperti ini nih. Ini bisa kita geser-geser seperti ini. Nah, misalkan Ibu punya gelas nih. Gelasnya Ibu taruh di sini. Nah, ini Ibu dapat mengukur diameter luar dari gelas. Nah, sedangkan untuk diameter dalam, nah gelasnya Ibu taruh di tempat seperti ini. Kemudian kita juga dapat mengukur kedalaman benda dengan bagian kanan dari jangka sorong. Bisa kita pindah-pindahkan. Nah, jadi kalau misalkan semakin dalam bendanya, ini bisa terlihat ya, yang diukur itu akan terbaca pengukurannya semakin besar angka ini. Kemudian ada juga namanya mikrometer sekrup. Alatnya seperti ini, kita gunakan dengan cara memutarkan bagian ini. Nah, bisa kelihatan seperti ini. Nah, keduanya sama-sama untuk mengukur besaran panjang. Nah, lalu bedanya apa? Yang pertama tadi yang Ibu sudah jelaskan, kalau jangka sorong kita dapat menggunakan 3 jenis pengukuran. Nah, sedangkan mikrometer sekrup hanya untuk mengukur benda menggunakan bagian ini, satu jenis saja. Nah, perbedaan lainnya apa? Tentu saja masih ada. Yang pertama, nih, skala terkecil dari jangka sorong besarnya 0,01 cm. Skala terkecil itu apa sih? Nah, Ibu jelaskan skala terkecil itu maksudnya kalau misalkan kita punya penggaris seperti ini. Kan kalau kalian lihat penggaris itu seperti ini nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya ini nilainya yang ini 1 cm, berarti nilai ini 0,5 cm. Nah, skala terkecil itu apa? Jarak dari 0 hingga skala di sebelahnya. Nah, berarti ini. Berarti 0,1 cm. Skala terkecil dari mistar adalah 0,1 cm. Nah, Ibu sebut skala terkecilnya itu NST ya, nilai skala terkecil, NST. Nah, lalu ada nanti namanya ketelitian yang besarnya setengah dari NST, ketelitian. Dengan setengah kali 0,1 cm atau 0,05 cm. Nah, Bu, kalau misalkan penggarisnya itu nanti beda lagi gimana? Tidak seperti ini. Ya, berarti NST sama ketelitiannya juga bisa beda. Misalkan nih ada alat juga mirip penggaris, tapi penggarisnya kita bikin sendiri, kita tentukan sendiri. Misalkan seperti ini. Ini besarnya, misalkan ini besarnya 1, ini 2. Nah, NST-nya berapa? Nah, NST tadi jarak skala terkecilnya. Berarti nilai ini ke ini tuh berapa? Ini ke sebelahnya itu berapa? Jaraknya berapa? Nah, bisa kita lihat kalau sebelahnya 0, ini
tidak sama seperti penggaris di sini. Karena dari 5 skala di sini kita mendapatkan nilai 1. Berarti untuk 1 ke sini hasilnya 0,2. Misalkan ini dalam sentimeter juga ya. Di 0,2 cm. Lalu ketelitiannya setengah kali 0,2 cm. 0,1 cm. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau di jangka sorong, skala terkecilnya sebesar 0,01 cm atau setara dengan 0,1 mm. Nah, dari mana nilai ini? Dari ini. Kita bisa lihat di sini, itu kan ada skala namanya skala Nonius. Bila kita perbesar, nah, di sini jarak dari 0 ke ini besarnya 0,01 cm begitu. Nah, sedangkan skala terkecil dari mikrometer sekrup, nah lebih kecil lagi. Kalau tadi kan 0,01 cm, sedangkan untuk mikrometer sekrup didapatkan 0,001 cm atau setara dengan 0,01 mm. Nah, bisa kita lihat nih kalau misalkan kita ingin mengukur ketebalan dari kertas, kan kita tidak bisa mengukur menggunakan mistar ya. Kenapa? Karena ketelitiannya ini masih cukup besar. Nah, ketelitian penggaris yang kita gunakan ini kan skala terkecilnya 0,1. Sedangkan ketelitiannya 0,05 cm. Susah kan kalau mau kita gunakan untuk mengukur diameter kertas. Nah, jadi kita bisa menggunakan antara dua alat ini. Nah, lebih tepatnya kita bisa menggunakan mikrometer sekrup. Seperti itu. Jadi, kita dapat mengukur panjang lebih akurat dan presisi menggunakan kedua alat ini. Nah, yang lebih akurat, yang akurasinya paling tinggi yang mana? Yang mikrometer sekrup. Karena nilai skala terkecilnya yang dia miliki paling kecil di antara ketiga alat tadi. Nah, lalu nih bisa dilihat kegunaannya untuk mengukur diameter bola pingpong. Lalu kedalaman gelas, diameter luar dan diameter dalam gelas juga bisa. Nah, kalau untuk mengukur yang lebih presisi lagi, misalkan diameter dari kelereng, kita bisa menggunakan mikrometer sekrup seperti ini. Nah, sebenarnya bisa menggunakan jangka sorong, cuman kita bakal mendapatkan nilai yang lebih akurat menggunakan mikrometer sekrup. Nah, di soal-soal yang kemarin kita kerjakan, untuk jangka sorong biasanya angka seperti ini saja, gambar seperti ini saja, karena ini kan seperti potongan dari bagian ini. Oh iya, Ibu sampaikan kalau ini dinamakan skala utama. Nah, skala utama. Lalu di sini skala Nonius. Nah, skala utama ini bisa dalam inci maupun dalam sentimeter. Sedangkan ini kita ubah nanti ke nilainya sentimeter. Nah, kita gunakan skala sentimeter. Kenapa? Karena ini kan potongannya bagian yang bawah kan, bawah ini, bukan yang atas. Kalau ini menggunakan inci, tapi kita menggunakan yang bawah ini. Nih, kan mirip ya. Oke, lanjut Ibu bahas soal yang kemarin, yang selanjutnya. Seperti ini. Ini kita menggunakan alat jangka sorong. Nah, bisa dilihat di sini. Skala utamanya kita dapatkan. Nah, kita perhatikan dulu nilai 0 yang di bawah ini mana? Di mana? Nilai 0-nya di sini. Nah, berarti kan nilai 0 ini di antara 3,5 dan di antara 3,6. Nah, berarti kita harus mikirnya seperti ini. Berarti hasil pengukuran didapatkan lebih besar dari 3,5 namun lebih kecil daripada 3,6. Nah, lanjut kita hitung, berarti ini skala utamanya 3,5 dalam sentimeter, ingat karena yang atas ini dalam sentimeter ya, langsung dalam sentimeter. Kemudian kalau kita mencari yang Nonius, kita cari dulu yang antara skala utama dan skala Noniusnya itu berhimpit, jadi seperti ini.
Nah, karena ini 5 dan ini 10, berarti ini nilainya 8 ya. Kita kalikan, 8 dikalikan 0,01 cm. Jadi 3,5 ditambahkan 0,08 didapatkan 3,58 cm. Nah, sesuai kan? Kalau hasil pengukurannya di antara 3,5 dan di antara 3,6. 3,58 cm. Jawabannya C. Nah, kemudian untuk mikrometer sekrup. Nah, skala utamanya kita lihat yang di sini. Jadi ini 1 mm, 2 mm, 3 mm dan selanjutnya. Lalu di sini juga ada skala setengah dari milimeter. Jadi kalau misalkan di sini 4 mm, di sini berarti 4,5. Nah, kita dapatkan skala utamanya 4,5 mm. Kemudian skala noniusnya bisa kita lihat perpanjangannya dari ini. Nah, karena ini 45 dan ini 0, bukan ini 0, 1, 2, 3, bukan gitu ya. Jadi ini 45, ini 46, 47, 48, 49, 0. Terus balik lagi ini 0, 1, nah sampai seterusnya. Berarti kita dapatkan yang skala noniusnya 46. Kita kalikan skala noniusnya dengan 0,01 mm. Nah, tadi kan kita dapatkan yang utama 4,5, kita tambahkan 0,46 mm. Hasilnya 4,96 mm. Kemudian kita masih menggunakan mikrometer sekrup lagi. Nah, ini 2,5 skala utamanya dan skala noniusnya 20. 20-nya jangan lupa kita kalikan 0,01 mm. Didapatkan 2,7 mm atau jawabannya D. Kemudian bagaimana selanjutnya? Selanjutnya untuk kita balik lagi ke jangka sorong. Di jangka sorong caranya sama seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal. Untuk skala utama kita lihat skala atasnya. Nah, seperti ini. Berarti nilainya akan berada di antara 4,1 dan 4,2. Karena ini kan 4, 5, tengahnya 4,5, berarti ini 4,2 dan ini 4,1. Skala utamanya 4,1 dalam centimeter, lalu skala noniusnya kita dapatkan 8. Nah, 8 dikalikan 0,01 cm. Hasilnya 0,08 cm. Nah, kita jumlahkan hasilnya 4,18 cm. Nanti dari di sini ya. Kita cek lagi 4,18 ini di antara 4,1 dan 4,2. Jawaban kalian Ibu anggap bonus. Selanjutnya. Nah, kita ulangi lagi untuk nilainya ini pasti berada di antara mana? Nolnya kan di sini. Berarti antara ini dan antara ini. Ini 1,3 dan antara 1,4. Nah, berarti skala utamanya 1,3 cm, kemudian skala noniusnya berapa? Kita lihat yang berhimpit. Ini yang berhimpit di sini. Karena ini 3, ini 4, berarti di sini itu 3,2, 3,4, 3,6, di sini 3,8. Berarti kita dapatkan 3,6 ya. Nah, 3,6 ini kita kalikan 0,01 cm. Tadi yang utamanya kita dapatkan 1,3 ditambahkan 0,036. Jadi Ibu jumlahkan hasilnya 1,336 cm atau jika dalam milimeter kita mendapatkan 13,36 mm. Tahu jawabannya C. Nah, untuk selanjutnya kita ulangin lagi alat mikrometer sekrup. Skala utamanya 2, karena ini 2 ya. Kalau misalkan setelah 2 masih ada skala yang di bawah berarti 2,5. Karena ini tidak ada berarti 2 mm. Skala noniusnya 35,
36, 37. 37 dikalikan 0,01 mm. Berarti 0,37 mm. Kalau kita jumlahkan 2,37 mm. Nah, jawabannya B. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Panjang balok yang diukur dengan mistar adalah. Nah, ini seperti ini. Kalau kita menggunakan mistar biasanya, kita kan memasang alatnya itu mulai dari 0 kan. Misalkan baloknya seperti ini. Kita masangnya di sini. Ini 0, terus ini misalkan dapat 5 cm. Oh ya udah 5 cm, udah selesai. Tapi kalau seperti ini gimana? Caranya kita mengurangi pengukuran di sini dengan di sini. Nah, di sini berapa? Ini 6, ini 7, berarti ini 6,5. Lalu yang sini 4,5. Berarti 6,5 dikurangi 4,5. 2,0 dalam sentimeter. Jawabannya B. Semoga kalian paham ya.